Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bagaimana puasanya? Mudah-mudahan lancar terus. Senang sekali saya Nana dan Abi Kures bisa menemani teman-teman di Syihab-Syihab edisi Ramadan. Dan di tahun ini, Ramadan tahun ini, kita memang sengaja ingin belajar sama Abi makna surat-surat pendek yang saya yakin biasa teman-teman lafalkan, bacakan pada saat tiap sholat. Di hari ini kita mau belajar soal surat An-Nas, Abiko. Surat An-Nas, surat yang favorit Nana juga dibacakan. Tapi Nana mau belajar lebih banyak apa sebetulnya maknanya. Kalau kita baca terjemahannya, berlindung dari godaan, bisikan dan sebagainya. Tetapi makna lebih jauh dari itu. Sebelum ke sana, Bi, An-Nas ini kan surah paling akhir ya? Betul. Al-Fatihah paling pertama, An-Nas paling akhir. Itu memang adakah makna dari urutan-urutan penempatan surah di Al-Quran? Iya, ada satu ilmu dari ilmu Al-Quran yang berbicara tentang hubungan antar ayat dan surah-surah Al-Quran. Ditemukan bahwa Al-Quran itu kata-katanya, ayatnya, surahnya saling berhubungan, bagaikan hubungan rantai. Kalau kita ada rantai kalung, itu tidak diketahui yang mana yang pertama dan mana yang akhir. Nyambung semua. Nyambung. Nah, bisa jadi yang akhir itu kita anggap yang pertama. Mari kita lihat di surah ini. Yang akhir Qul a'udzu birabbin nas. Yang awal Al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena sebelum baca Al-Quran hendaknya berta'awuz, meminta perlindungan. Jadi bisa Qul a'udzu birabbin nas itu adalah permulaan dan Al-Fatihah ini. Walaupun dalam susunan resminya itu Al-Fatihah pertama. Tetapi demikian erat hubungannya sehingga setiap surah punya hubungan dengan sebelumnya. Setiap ayat punya hubungan dengan sebelumnya. Setiap kata punya hubungan dengan sebelumnya dan sesudahnya. Nah, di sini Qul a'udzu birabbin nas diletakkan terakhir walaupun sebenarnya dalam konteks makna bisa yang pertama. Bacalah ta'awuz Qul a'udzu birabbin nas sebelum membaca Al-Fatihah. Semuanya bagaikan rantai. Rantai, ya. Oke. Dan kalau kita bicara An-Nas, Bi, tema utamanya? Tema utamanya itu pengajaran tentang permohonan perlindungan dari bisikan-bisikan negatif. Tujuannya untuk menyadarkan manusia bahwa manusia tidak dapat luput dari bisikan-bisikan negatif, baik dari setan maupun nafsu. Sadarilah itu, dan karena itu selalu akan ada pada diri manusia sepanjang hidupnya, maka inilah pengajaran bagaimana untuk berlindung dari bisikan-bisikan itu. Itu kalau Birabbin nas. Kita tidak dapat mengelak dari bisikan-bisikan itu. Ya, memang bisa jadi sering, bisa jadi tidak, tetapi semakin dekat orang kepada Tuhan, semakin sedikit bisikan itu. Semakin jauh, semakin banyak bisikan itu. Dan bagaimana kemudian kita bisa membedakan bisik itu, tadi kan disebutnya bisikan, apakah otomatis semua bisikan memang membahayakan? Emang ayat Al-Quran ini spesifik bicara soal bahaya yang mungkin ada pada bisikan-bisikan? Iya, dia bicara tentang ini. Nah, karena bisikan itu bermacam-macam. Ada bisikan dari malaikat. Itu bisikan kebaikan. Itu orang beri contoh, saya mendapatkan, katakanlah berlian di jalan. Ada bisikan dalam hati saya, ambil aja mumpung gak ada yang lihat. Itu bisikan setan. Oh, jangan ambil, berikan kepada yang berhak memilikinya. Itu bisikan malaikat. Nah, yang di sini yang dimintai perlindungan adalah dari bisikan-bisikan negatif. Yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Yang membisik di dalam dada manusia. Yang berbisik di dalam, itu bisikan setan. Atau bisikan nafsu. Beda, Bi? Ya, beda bisikan setan dengan nafsu. Bisikan nafsu itu tidak pernah puas sebelum dia dapatkan apa yang diinginkan. Bisikan setan itu adalah yang penting Anda terjerumus. Kalau tidak rugi, jangan sampai Anda untung. Jadi setan itu mempunyai langkah-langkah. Langkah maju dan langkah mundur. Kalau nafsu, nggak mau cuma ini. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau sudah dijanji, walau mau diberi sesuatu yang lebih baik, nggak mau terima. Itu nafsu. Merengek terus. Merengek terus. Apa misalnya ayat di Al-Quran atau kalimat atau diksi di surat An-Nas ini yang perlu kita perhatikan? A'udzu. A'udzu. Aku berlindung. Berlindung itu unsurnya ada 3. Yang berlindung, yang dimohonkan perlindungan, dan bahaya yang dikhawatirkan.
Kita tidak berlindung kalau tidak ada bahaya. Nah, kalau demikian, ketika kita meminta perlindungan, kita harus sadar bahwa ada bahaya. Jadi jangan baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bahaya apa yang Anda minta perlindungan? Kita sadar bahwa ada bahaya dan sadar bahwa yang dimohonkan untuk melindungi kita adalah kuasa. Jadi ketika kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, saya memohon perlindungan, saya sadar bahwa ada bahaya yang sedang saya hadapi, dan saya sadar bahwa yang saya mohonkan ini mampu untuk melindungi saya dari bahaya itu. Itu tahu. Iya kan? Ayat terakhirnya ketika dari jin dan manusia, jadi berlindung juga kita dari bahaya manusia. Dari bahaya manusia. Surat An-Nas ini memperingatkan kita bahaya dari manusia. Ada bahaya teman-teman buruk itu. Teman-teman buruk itu yang berbisik macam-macam. Ya kan, itu kalau dia buruk hindari dia. Ya Allah, saya tidak mau ada teman yang buruk yang membisikkan. Pembisik itu kan kalau buruk itu kita meminta perlindungan. Kalau ada hal yang menarik, nah di sini kita diminta untuk meminta perlindungan dari jin al-waswas al-khannas. Waswas itu artinya pada mulanya gerincingan emas. Jadi menarik ya, ada gelang bunyinya menarik. Itu setan begitu, bisik begitu. Tetapi dia digambarkan oleh ayat ini khannas. Khannas itu artinya kalau diusir dia pergi tapi datang lagi. Jangan kira kalau setan Anda usir dia pergi, jangan kira dia pergi terus. Pasti akan mencoba datang. Sama lalat. Diusir datang lagi, diusir datang lagi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas, dari kebusukan setan, dari keburukan bisikan jahat yang terus-menerus pergi dan datang, pergi dan datang. Tidak akan berhenti setan dan nafsu membisikkan keburukan pada Anda sampai mati. Itu sebabnya kesempatan terakhir setan untuk menjerumuskan manusia pada saat sakaratil maut. Pada saat itu pun setan berupaya. Setan datang. Apa upayanya? Ketika udah sakratul maut, apa yang bisa? Sebabnya disuruh talqinkan dia. Bacakan la ilaha illallah, bacakan yasin supaya setan menjauh. Karena dia bisa datang menggoda sehingga tergambar oleh yang wafat ini seakan-akan orang tuanya datang. Dia sudah diajarkan ucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa karena setan menggodanya. Setan datang menggambarkan kepadanya hal-hal yang disenanginya waktu dia hidup, kebiasaan-kebiasaannya. Ini itu makna ini. Jadi yang Abi ingin tekankan bahwa sadarilah ketika membaca qul a'udzu birabbin nas, sadarilah bahaya bisikan-bisikan itu. Dan sadarilah bahwa itu tidak dapat terelakkan sepanjang hidup Anda. Dan karena itu mohonlah perlindungan kepada Dia yang Maha Hidup dan yang selalu kuasa untuk menghilangkan bisikan-bisikan itu. Baik dari setan atau nafsu atau dari jin atau dari manusia. Iya, dari semuanya. Dari semuanya. Iya. Oke. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa mendapat sedikit dari makna surat An-Nas yang kerap kali kita bacakan di salat-salat kita. Assalamualaikum.